Ibes kok. Hah? Apa? Gue kali dos. Oh, pas betul. Kalau gending. Oh ya, kalau jengking mas. Alah. Kiki, apa ki? Orang apa? Bapak priwe dong kalau. Kiki no kalau gending kuwe. Oh, tuh maksudnya kalau jengking iya, udah kalau jengking sing putih bening. Apa bedane? Ya tadi dos. Ih, ngari dah. Kita tambah apa, Dos? Aja tepatnya ini di singkirna iki lho. Aduh, awas ke pucuk sirite gue. Ya, ngerti. Kok nyekel lagi tuh yang si anu Mas Kenang? Cuci ke sini. Mari capit main capit. Terus ngapa sih kok? Kok lagi ngapa? Ana kalau jengking jemeki. Namanya siapa? Dan dilat. Lambengnya lah mas. Jengking ya? Disit. Bahaya. Udah gue wahai apa-apa. Kayak gigi yang ngalas. Bukan yang nulungi batin, malah nulungi kewane yuk. Udah nulungi kewane mbah. Terus udah aduh. Nah, dia jepel kenyang. Ya paling memar ke kok mbok dengklang apa Kira racunnya termasuk golongan dia loh Mas deh. Bahaya buku itu mas. Kalau setahu saya sih warna hitam. Apa? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Yang berbatu yang kecil yang Tapi kan warna memang putih. itu mana lebih apa yo? Wis jajal itu Tapi memang dengklangi mas. Cumurmu jajal dos. Buang dulu ya. Gua ngapa didol kok? Nembok Scorpio yo. Hah? Scorpio. Alves somber kayak lagu kayak. Jadi mas. Ini jago banyak anak lah. Ono banyak. Asam dan gue. Oke, explore ke bahayanya ayo gue. Jere ora bahaya kepriwe lah. Bahaya ke tak anu gelem. Dengklangi. Nak cara aku tak kirain ngentupe lambene gitu. Jadi Iya yo. Bukan Dinamiknya apa demek itu Iya. dilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita berangkat explore lagi. Kita sengaja berangkat sore dikarenakan yang pertama memang harus ada banyak prepare yang dipersiapkan. Ya. Terus yang kedua mengingat cuaca di wilayah kami sedang curah hujannya sangat tinggi ya. Jadi setiap malam itu hujan terus. Jadi setidaknya nanti ketika kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan baru hujan kan ya mending lah, nggak terlalu menghambat waktu yang harus kita kejar targetnya itu ya. Ya. Namun di sini kami hanya berempat ini ya. Ya, Mas kurang dua. Diki Mas Sogun nggak berangkat dikarenakan ya efek habis hujan-hujanan teman-teman ya. Biasa. Yang terpenting nanti sesuai dengan apa yang sudah diplanningkan oleh Pati Dharma Wulung, kita akan kejar satu persatu pekerjaannya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencote. Lah, Terus lah pemumat wasiatnya tolong direken. Iya. goblok ki kok miliarder kok. Goblok, betul. Oke, Lur, setiap jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih karena tim kasih tidak merekomendasikan jenengan nonton sebelum sholat. Siapin cemilan dan makanan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf kamu itu raja. Tuan raja guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Raja Wakil? Sepertinya pertemuan kita kali ini akan menjadi pertemuan yang terakhir manusia. Kita tidak bisa bekerja sama lagi, tidak bisa bertemu lagi. Saya benar-benar meminta maaf. Tentunya ini bukan kehendak saya. Ini karena keadaan yang memaksa saya harus seperti ini. Ada apa sebenarnya Tuan Raja Wakil? Kok tiba-tiba ada berita seperti ini? Ya, ini memang cukup mengagetkan untuk saya. Seperti ini. Setelah Nyai Konde membawa adik saya Warang Patara
pergi dalam keadaan seperti itu. Tidak berapa lama Nyai Konde itu datang ke kerajaan saya sendiri. Dia datang lalu berbicara dengan saya. Dia mengatakan untuk tidak mengikut campur urusannya, baik saya maupun dirimu. Kalaulah nantinya kita masih ikut campur ataupun membuat masalah di kehidupan Nyai Konde, dia mengancam bahwasanya adik saya Warang akan dibunuh. Astagfirullah. Di titik itu saya benar-benar bingung manusia. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, saya ingin melanjutkan kerjasama kita untuk mengalahkan Nyai Konde. Di sisi lain, keselamatan adik saya yang harus dipertaruhkan. Saya rela harus jauh. Kehidupan saya harus jauh dengan Warang Batara. Saya rela, saya ikhlas. Tetapi sungguh, untuk kehilangan adik saya belum ikhlas manusia. Saya belum berhasil untuk menyadarkannya sepenuhnya. Bahkan Nyai Konde, dia memperlihatkan gambaran terhadap saya kondisi dari Warang Batara sekarang. Selain belum diobati oleh Nyai Konde tentang kutukan itu, diperparah lagi. Adik saya Warang Batara sekarang dipasung di lehernya sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dengan duduk, hanya berdiri saja. Ada kayu dan rantai yang melingkar di lehernya. Maka dari itu saya memutuskan seperti ini. Saya mengatakan kepadamu, mungkin ini adalah terakhir kali kita bertemu dan bekerja sama. Saya sangat menghargai tentang hal itu, Tuan. Baca. Ya, saya harap jika nanti saya bisa berhasil membereskan ini semua. Saya minta tali persilaturahmi ini jangan sampai terputus. Pasti manusia. Mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tatap muka. Tetapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita manusia. Amin, amin. Yang saya harapkan kita saling mendoakan agar kita di luar sana, walaupun terpisah jarak, kita saling mendoakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Hanya itu yang saya sampaikan. Sebelumnya saya berterima kasih sekali. Saya senang bekerja sama dengan kalian. Saya berterima kasih manusia. Semoga keselamatan selalu melindungi jenengan, Tuan Raja. Ya, berikut juga dengan diri kalian. Semoga keselamatan juga menyertai kalian. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman, sudah saya duga ya, dengan dibawanya Nyai, dibawanya Warang Batara oleh Nyai Konde, pasti ada ancaman tersendiri yang memang sudah dipersiapkan. Itu memang benar-benar sudah dibuktikan dengan adanya Tuan Raja Wagis Batara sekarang disekat ya. Sekat ya. Atau dibatasi untuk bertemu dengan saya. Jika Tuan Raja Wagis kok ikut campur dalam urusan ini, yang menjadi ancaman Warang akan dibunuh. Itu luar biasa kejinya Nyai Konde, teman-teman ya. Dan juga dipasung itu loh Mas, motif pengancamannya benar-benar. Makin sungguh, pasung. Iya dipasung bulunya. Yuk kita ngabarkan berita ini ke saudara ya. Iya. Ini suara cengang dipasung bulunya kok. Pasungnya kaki lah. Alah, ngeyel. Pasung cengelek kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yaudah. Biasa kita menelusuri hutan di sore hari menjelang malam, malam tiba. Hati-hati. Kalau Yang? menjelang malam itu. Sehat yang? Ya, Bang Bro. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat yang? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Namun kabar yang saya bawakan kayaknya kurang menyehatkan. wabarakatuh. Jangan menakutkan ya. Ya, bukan menakutkan, tapi memang adanya seperti ini. Saya tidak bisa berbohong pada kalian ya. Duduk, nanti saya beritahu. Ini yang pakai sihir anti nyamuk ya. Iya yang itu yang. Coba dolasi mbah. Dolasi gue. Enggak usah repot-repot. Duduk aja duduk. Dolasi. Ini mau pakai ini enggak, Rika? Tidak usah, tidak apa-apa. Yaudah. Ini lembut bro, pengen. Saya sudah berjanji kan kepada kalian untuk mencari tahu tentang mantra sutra Ya. kepada teman saya. Teman saya ini lebih tua manusia. Saya memang sudah menanyakan tentang mantra sutra itu. Sahabat saya yang sudah eyang-eyang itu namanya Eyang Bonges. Ya mohon maaf. Bonges. Eyang Bonges. Bonges setitik. Bukan. Bonges itu mohon maaf karena dia memang giginya sedikit keluar. Jadinya rada bonges namanya. Namanya sebenarnya bagus, namanya Arya. Tapi karena giginya sedikit keluar, sama teman-temannya dipanggil Bonges. Eyang Bonges. Dari kecil sampai dia tua itu jadi nama tua ya itu namanya Bonges. kayak gitu. Ya, Berarti bukan Arya Bonges yang. bukan, memang namanya bagus Arya. Tapi apa namanya? Saya sudah menanyakan tentang mantra sutra yang Bonges. Ini bagaimana? Tentang mantra sutra, coba tolong jelaskan kepada saya sejelas-jelasnya. Saya sudah mendapatkan kejelasan dari Yang Bonges kan. Mantra sutra ternyata itu adalah sebuah mantra yang memiliki pakem sendiri. Pakem sendiri yang dimaksud itu setiap makhluk yang menanamkan mantra sutra terhadap makhluk lain itu dengan cara mereka masing-masing. Mantranya masing-masing yang. Mantranya, caranya, semuanya. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi mantra sutra yang mengenai ke Warang Batara, tubuhnya Warang Batara itu memiliki pakemnya tersendiri. Dan makhluk lain itu sangat susah untuk melunturkan mantra sutra yang ada di dalam tubuhnya Warang. Berarti tidak ada yang bisa membuka kunciannya kecuali sang pemberi kunci. Betul. Sang pembuat kunci ya. Ya, kamu tahu sih susuk kalau ditanam itu kan ada mitosnya, kalau bukan orang yang menanam yang melepaskan itu tidak mungkin akan keluar. Itu kan mitos ya. Sebenarnya bisa dikeluarkan oleh orang lain, tetapi yang ini tidak. Ini bukan mitos, bukan cerita belaka, tetapi ini kenyataan. Bahwasanya mantra sutra itu tergantung siapa yang menanam. Kalau yang menanamnya dia memiliki hati untuk membuka ataupun melepaskan mantra sutra yang ada dalam tubuhnya, ya nanti akan terbuka sendiri. Tetapi lain halnya kalau yang punya tidak mau melepaskan, lalu orang lain mencoba melepaskan, itu sangat mustahil untuk dilepaskan. Paham yang. Ada sandi tersendiri mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Lalu Secara halusnya. Ya lalu saya tidak bisa mengobati lagi pula ada kabar yang kurang mengenakan yang. Yang Kabar apa lagi? Oh, sering datang kabar yang tidak mengenakan dari kalian. Ya memang terkadang dalam hidup ini itu perlu sesuatu yang tidak mengenakan sampai akhirnya nanti Menemukan yang enak-enak. iya nah itu Iya, yang benar. di kayak kemudian hari ya. viral. Ya, Ini yang orang-orang mabuk aja awalnya itu tidak enak. Tapi ketika Pahit, lama-lama enak. Kata siapa yang Dulu pas masih muda. Oh ya. Minumnya pahit, tapi udahannya kayak enak. mantan gitu. Iya. Ya apalagi Oh, sering bergaul sama yang wartaji ya. Jangan itu ya. Ya, saya punya pergaulan tersendiri. pergaulan bahasanya ya. Kabar apa yang tidak mengenakan?
Warang Batara sekarang sedang dipasung di leher ya. Loh. Dipasung bagaimana toh? Namanya dipasung itu lehernya dikasih kayak kayu ini yang gerak, ini cuma di leher tok. Tangannya kayak gini, ini dipasung yang ada Ngaco, rantainya. ngaco ini. Yang namanya pasung itu ya di kaki. Weh, Ini pasung leher yang Bro. Pasung di leher. Benar. tua aku. Jadi ceritanya gini ya. Tadi kakaknya si Warang Batara yang bernama Wagis Oke. Batara itu nemuin Ya. saya. Mungkin ini adalah pertemuan saya denganmu yang terakhir. Nah, Dikarenakan saya menginginkan adik saya si Warang Batara agar tetap hidup. Jika saya melanjutkan pertemuan ini selalu bertemu denganmu, saya sudah diancam bahwasanya jika ada kerjasama antara Wagis Batara dengan manusia, Warang Batara akan dibunuh. Loh. Ya berarti kalian kehilangan partner kerja satu orang ya kan. Ya, Padahal itu posisi dari si Wagis Batara itu sangat krusial, penting maksudnya. Ya toh? Iya bener. tapi ya katanya hilang satu tumbuh seribu ya. yang Nah sekarang posisinya si Warang Batara itu dipasung di bagian leher dalam kondisi masih kejang-kejang seperti itu apa sudah disembuhkan? Kejang-kejangnya. Astagfirullah. namanya kayak gitu kan kadang Kok ada ya orang makhluk yang kejamnya seperti Nyai Konde? yang lebih kejam juga ada. Apa ya nggak kasihan? Maksudnya dia kan suaminya toh. Ya, Warang suami- Batara kan suaminya Nyai ya Konde kan toh. bukan suami karena keinginan, bukan tapi cinta. suami karena kepentingan ya. Iya. Karena kepentingan tersendiri ya. Jadi beda. Bukan Iya. ibaratnya kayak gini yang 3 juta cinta sama cinta apa 50 juta tapi kepentingan yang Nah itu yang gimana yang Iya, saya paham. paham ya. paham yang lah belentos kayak gitu yang Tapi kalau kata yang Bonges itu dia memberitahu bagaimana caranya. Ini jalan satu-satunya cara Ya. untuk mengobati apa yang terjadi kepada Warang Batara. Namun cara ini hampir sangat-sangat mustahil kalau saya katakan untuk dilakukan dan bisa menyembuhkan Warang Batara. Apa sih yang Mantra apapun itu, mantra sutra ataupun mantra apapun yang berefek tidak baik kepada tubuh, kepada siapapun yang terkena, itu pasti akan mengalir di peredaran darah. Ya. Oke. Jadi siapapun yang terkena mantra sutra, kalau mau disembuhkan, itu dia harus dikuras habis darahnya dan digantikan dengan darah yang baru. loh. mau Ya itu makanya saya mengatakan itu sangat mustahil. modar yang Ya bisa dilakukan asalkan itu benar-benar di tangan yang tepat. Misalnya kalau di duniamu itu dokter kan, ya, dokter yang benar-benar ahli. Kalau di dunia saya tabib yang benar-benar sudah mumpuni dan benar-benar sudah terbiasa akan melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi ya kalau memang kondisinya nggak lagi dalam pasungan sih mungkin bisa dipikirkan yang. Ya. Tapi kan postingan dari dipasung nyolong ngambil darah ya nggak mungkin bukan. Ya paling tidak kalian harus mengambilnya dulu dari tangannya si Nyai Konde. Seperti itu. Memang tidak ada cara lain manusia. Saya sudah coba rundingkan dengan yang Bonges, dengan yang lain yang memang sudah lebih tinggi dari saya. Hampir semuanya itu mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan tidak tahu caranya. Untuk mantra sutra itu satu-satunya jalan yang bisa kalian lakukan hanya seperti itu. Namun itu mustahil. Karena kita berpikir secara rasional saja. Ketika satu makhluk diambil darahnya semua, tidak ada hitungan detik dia pasti sudah mati kan, karena tidak ada darah untuk memompa udara ke dalam jantung ataupun apanya itu kan, hatinya. Tapi seperti ini mungkin ya.
untuk sementara waktu alangkah baiknya kan posisinya Warang pun dalam kondisi terpasung. Ya, Berarti kan Nyai Konde sudah memutuskan tidak menggunakan kekuatan Warang Batara lagi di dalam peperangannya. Mungkin saja. oh berarti di sini posisinya imbang. Kamu sudah tidak memiliki satu orang untuk membantu dirimu. Iya. Di sana juga tidak bisa ada yang Ya. membantu. Nah, Sama-sama kehilangan kekuatan. ya, ya mungkin saja itu kan baru dugaannya. Iya. Ya dengan adanya hal tersebut kan memang harus ada pemikiran baru lagi yang kira-kira kita harus persiapkan menjelang penyerbuan cepat yang sudah direncanakan oleh Pati Darmawunung. Oh iya iya. Lalu rencanamu apa untuk sementara ini? Kau sudah mendengar penjelasan dari saya. 2 hari lagi yang 2 hari lagi kenapa? kita melakukan sebuah Peperangan. ya penyerbuannya. Mau melakukan penyerbuan 2 hari lagi sekitaran. Ya sekarang kan baru Berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti malam Minggu ya. malam minggu. Sudah dihitung-hitung itu ya. Parung itu yang duel. Saya harus mempersiapkan sesuatu juga untuk membantu kalian. Kita harus dua urusan. Ya, paling tidak saya harus memberikan kalian senjata yang mungkin bisa kalian gunakan untuk dalam pertarungan tersebut. Ya, besar kecilnya senjata itu pasti akan berguna di kancah peperangan, kan seperti itu. Ya, tapi kan yang jadi pertanyaan apa yang jenengan punya kayak gitu loh. Loh, saya ahli sihir kok, bukannya saya sombong. Saya seperti ini saja ini keluar. Sombong. Ya, kalau keluar kita nggak bisa pakainya karena itu sihir. Kalau bisa sih buat Macam itu yang jaluk sihir itu ya. Utang bang rampung yang. Oke. Kamu Oke, mengatakan jawab utang deh, saya. Sid. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan lagi. Ini bukan berita yang apa tadi saya katakan, Apa perang? bukan berita Saka. yang buat kalian menyesal ataupun menurunkan hati kalian, itu bukan. Ini berita yang membahagiakan. Bagaimana? Kira 6 bulan yang 6 bulan lagi itu lunas. Tapi kan Ya, nanti saya jelaskan. Tapi saya mau ambil ininya dulu. Ya, saya perlu. apa? Sihir kok kali ini kayak apa? Usah gue kok. cocot teh bisa metu kang fit kentir Bacot, mak. Kibung tua jadi bacot mak. yang gak mau anu keceplosan bambang teh heran gitu loh. Ya, lain saja kalau penyihir hebat. Bisa Kayak muka saya mengeluarkan benda seperti Iya. pohon itu sangat gampang. Kang kayaknya lur stop Ini yang saya katakan membahagiakan, dan saya ingat karena kamu mengatakan hutangnya dia. Jadi saya ingat. Ini saya membawakan serpihan permata Tundamani. Kan saya mengatakan ada serpihannya toh. Yang kemarin yang itu. Ya, yang kemarin yang saya berikan itu yang inti. Ini saya simpan dulu, saya jelaskan yang ini. yang Nah. boleh lihat nggak yang Ya, monggo silakan. Ini Kecil-kecil ya, serpihannya. Masih ada di tempat saya. Cuman ini saya mau menunjukkan dulu. Jadi seperti ini serpihannya. Coba yang kan lihat. Monggo silakan. Sama bagusnya dan sudah saya bentuk. Cuman itu memang ukurannya kecil. Untuk mata cincin, cincin dan anting bisa ya. anting bisa, Kalung. bisa. Oh, ini misalnya cincin. Ini memang bukan inti ya manusia, bukan inti dari permata Tundamani. Namun walaupun ini dikatakan bukan inti, manfaatnya masih tetap ada. Ya. Tadi kamu mengatakan dia masih memiliki hutang di mana tadi? Bang. Bang itu nama orang. Tempat simpan pinjam. Nah, itu Oh. tempat Koperasi. tempat Oh, itu iya, iya, digunakan iya. untuk
transaksi uang tok. Nah, intinya siapapun yang mumet datangnya ke situ. Ya, Tapi nggak semua orang mumet bisa, mumet mabok ke situ ya diusir. nabung yang juga ada. bisa ya. Nabung juga bisa. Ya. Oh iya, paham saya. Tapi Ini mana ada hubungannya. mana kalau utang di situ biasanya itu misalkan pinjam 10.000 ya nyaurnya bisa 11.000 lah. 10.000 12.000 gitu. Ada upetinya lagi. Riba ya. Iya gitu namanya apa Mas? Riba ya itu. Riba itu namanya. Ini Ini. tanggamu, Bu. Batu ini saya bentuk, saya buat dari permata Cundamani. Memang ada masih ada manfaatnya. Dan ini bukan manfaat yang katakanlah bisa bikin kalian kebal atau itu bukan. Manfaatnya benar-benar bisa terasa, apalagi para pelaku riba. Tahu riba. Iya. Coba jelasin yang Iya, Mojang kamu gimana ya? itu pelaku riba. Saya korban justru dan yang. Jangan sekali-kali bermain dengan riba. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang nyemplung di dunia riba, maka Allah akan memeranginya langsung. Perang. Tidak ada yang namanya orang usaha dengan modal karena riba itu akan sukses. Pasti akan menjumpai yang namanya bangkrut. Dan lebih menyakitkan lagi. Dan lebih menyakitkan lagi. Karena apa? Karena dia harus membayar uang yang dia pinjam beserta bunganya. Itu hadisnya sahih. Orang yang memakan uang riba ataupun menggunakan uang riba akan diperangi langsung oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Bukan lewat perantara malaikat, bukan lewat perantara nabi ataupun orang soleh, langsung dari Gusti Allah memerangi pelaku riba tersebut. Yang pertama satu saya nggak makan ya yang, berarti saya nggak diperangi. Yang kedua perang sama makhluk ya jin benyong sih kalah kok Gusti Allah. Makan itu bukan berarti kamu pinjam lalu kamu belikan makanan terus kamu makan, bukan. Jadi kamu menggunakan uang hasil riba itu sudah dikatakan kamu menikmati ataupun memakan uang riba. Hati-hati. Adanya permata Cundamani ini manusia, saya sudah menyisipkan hisib ya kepada permata Cundamani walaupun ini serpihannya. Ya. Hisib ini itu untuk makhluk-makhluk ya manusia lah ya yang biasa hutang kan manusia. Yang martaji ya. Ya yang martaji itu salah satunya yang bukan kalangan manusia tapi banyak hutang. Ini yang orang yang berkecimpung dengan riba ataupun masih menggunakan uang riba, kalau memegang mustika ini, mustika Cundamani serpihannya ini insya Allah itu akan perlahan-lahan terhindar dari Lunas ribanya. Walaupun kalian kan masih ingat memegang uang Sri Maharaja. iya, uang Sri Maharaja kan, Bibit uang. yang mana ketika syaratnya itu dilakukan kalian akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya. Maksudnya kayak dipermudah gitu kan. Tetapi percuma saja. Uang itu setahu saya tidak akan berfungsi dengan baik ketika sang pemegang ya. sang pemegang itu masih memiliki uang riba ataupun masih berkecimpung di dunia riba. Makanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalian tanyakan saja ke yang berhasil, apakah mereka yang berhasil mendapatkan rezeki dari arah manapun setelah memegang uang Sri Maharaja itu bermain riba atau tidak? Pasti tidak ya. Pasti tidak. Saya berani jamin, bahkan jari saya dipotong lah kalau saya bohong. Grudil gue yang. Oh, bocok kok. Nah, kamu pegang satu. Alah, gue megang ana ora lunas ora lah, malah nu Jaga. nafsu. Kamu punya uang Sri Maharaja ya toh? Punya. Nah, kamu nanti insya Allah perlahan-lahan uang yang kamu pinjam dari hasil riba itu perlahan-lahan akan
tersingkir dari hidupmu. Istri saya, anak saya, mertua saya nggak dikasih. Anak istrimu kan menjadi tanggung jawabmu toh. Ah, Ya nanti kamu yang akan mengurusi semua itu. Seperti itu. Jadi ya siapapun lah temanmu misalnya ya ada yang masih menggunakan riba, kamu Ingatkan ya. ingatkan, syukur dia bisa memegang ini. Ya perlahan-lahan, lunas juga bukan berarti kamu megang terus semuanya jadi lunas. Pasti perlu usaha. Blok. kamu jangan goblokin saya nanti. Alah. Saya jadi miliarder malah. Mau pegang saja lunas. Saya sih mau. Allah, jenengan juga. Ya enggak, tapi kan saya hutang akarnya benar-benar hutang dan tidak ada riba. Oh lah ya, saya nggak tahu itu loh. Ya kamu tahu riba apa enggak sih? Nah, setahu saya riba itu orang luar kali itu. Kalau akarnya berhutang dan akan membayar hutang itu dengan jumlah yang dihutangkan, itu tidak masalah. Boleh, yang tidak boleh itu melupakan hutangnya ataupun menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Utang motor deh yang. Utang motor. Ini yang di Setor motor. bangsa kami itu Ya kendaraan kalian itu, kan. Iya. kan kami tidak sanggup membayar secara Kontan. ini. Jadi ada sistem itu namanya cicilan. Itu setiap bulan. Cicil. Tapi kalau iya, Ya. cicil. Kalau memang sesuai dengan harga, kalau tidak dicicil tidak apa-apa. Tetapi kalau ada bunga di dalam cicilan yang kamu berikan, itu termasuknya riba. Nih, harganya misalnya 30 juta nih, fiction nih. Fiction, Tiger Fiction. Tahu Tiger Fiction? Mana ada Tiger itu Honda, Vision itu Yamaha. Goblok yang jelas kok yang Mbah. Iya, itu motor Fiction. Itu Iya, harga 30 juta. 30 juta. Saya cicil setiap bulan itu 400.000 dikali 18 bulan. Itu Setelah 8 temen. Temen. setelah 18 bulan itu 18 masih apa 36 ya? Terus yuk Mas, ini Mas. Ya kalau misalnya 18 nggak mungkin 400.000 satu bulan, Nek. Lah, 4 juta maksudnya loh. 4 juta. 4 juta. kebanyakan riba. Lah iya. TV saya juga itu yang TV itu loh, televisi. Intinya kalau ada bunga ataupun memberatkan yang yang berhutang itu pasti riba. Yang mau tanya lagi, apakah seringkali permasalahan dalam hidup itu sumbernya gara-gara riba yang? Bisa jadi. Jangan dianggap sepele masalah riba. Besar kecilnya kalau ada riba di dalam, ya riba tetap riba. Ya. Bisa saja adanya rezeki kalian terhambat itu memang karena ada uang riba di dalam hidup kalian. Walaupun kecil. Ya mau melawan Gusti Allah gimana sih? Nggak ada sejarahnya makhluk itu mengalahkan Tuhan kan? Ya iyalah. Tidak mungkin. Nah, ini ada satu lagi kabar gembira. Apa itu yang? Kamu ingat perkataan saya yang permata biru, yang Ya. tadinya merah jadi biru? Ini saya sudah himbauan. Itu inti tengahnya apa yang? Ini tengah, cuman ini kan kecil, nggak terlalu besar kan? Intinya, Pak. Wih, mungkin dapat yang? Ini benar-benar merah, terus besoknya saya buka, jadi warna biru cantik. Ya bener kayak warna relaks itu. Sama pokoknya komen tuh. Menurutmu bagaimana? Ini saya sedang masih meneliti. Ya bagus yang buat pajangan mah. Ini masih intinya manusia. Kali-kali jangan panggilnya manusia lah, kayak Mau panggilnya siapa? bro atau apa loh? Bro. Bro, BRO.